Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Seperti biasa, sebelum lanjut, ya teman-teman semua sudah menonton, jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan Ponzi dengan skema piramida. Ini sebenarnya saya menanggapi juga atas surat cinta untuk MAP atau masyarakat anti Ponzi. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata ada yang tidak sependapat bahwa skema piramida itu disamakan dengan skema Ponzi. Baik, mungkin teman-teman bagi yang paham apa itu skema piramida atau skema Ponzi, silahkan komentar di bawah ini kalau misalkan ada yang tidak sependapat dengan saya. Pada dasarnya Ponzi dengan skema piramida itu bisa dibilang saudara kembar, cuman beda tipe, beda karakteristiknya. Hampir sama lah. Jadi kalau mikir ada skema piramida disebut Ponzi juga tidak salah. Kenapa? Misalkan nih, copet dengan korupsi. Dari segi definisi mungkin beda, tapi esensinya sama-sama maling. Copet maling, korupsi juga maling. Cuman kalau korupsi itu misal ada sebuah proyek anggarannya 500 juta tapi ditambah menjadi 1 miliar, itu korupsi. Tapi intinya sama, maling-maling juga, esensinya maling. Dengan copet, misalkan ada orang menjamret uang, itu maling. Koruptor juga maling, cuman memang beda sistemnya. Kalau korupsi itu dibungkus dengan proyek, kalau copet itu malingnya secara langsung, tapi esensinya sama-sama maling. Itu. Nah, bagaimana dengan Ponzi dengan skema piramida? Sebenarnya sama-sama maling, cuman memang ada perbedaan. Nah, ini kalau Ponzi, ini saya bahas dari segi Ponzi dulu ya. Adalah bisnis merampok si A untuk membayar si B. Misal nih, ini skema Ponzi, contoh itu Enel kekuatan hijau ya dulu. Enel kekuatan hijau itu ada semacam investasi, seolah-olah menyewa mesin pembangkit listrik. Cuman yang jadi masalahnya mesin pembangkit listriknya itu fiktif. Nah, ini Ponzi. Kenapa? Di situ ada rekrutmen, merekrut disuruh bayar, ada paket-paket tertentu. Nah, ketika ini menyewa, ini uangnya kemana? Nah, itu untuk bayar yang merekrut. Yang direkrut kalau misalkan pingin cuan ya harus rekrut lagi terus aja. Sebenarnya hampir sama lah antara Ponzi dengan skema piramida, karena sama-sama merekrut. Begitu, kalau tidak rekrut ya tidak cuan, apalagi Ponzi. Nah, sebenarnya usaha setor-mentor duit, iya. Terus sehingga ada juga yang menyebutnya arisan berantai, karena uang tidaklah diputar bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Jadi Ponzi itu bukan sebuah perputaran uangnya bukan untuk bisnis, karena memang dibagi-bagi. Misalkan nih, saya nih join Enel lah. Kan di situ ada paket-paketnya, harus belanja, harus beli atau sewa mesin listrik. Sementara mesin listriknya itu fiktif, itu Ponzi. Terus P2, betul ada gratisannya, cuman kan itu hanya pancingan saja agar orang mau daftar. Ketika sudah daftar kan kalau gratis itu dapat cuannya lama,
Makanya di situ ada alternatif, yaitu harus yang namanya paket bintang agar penghasilan pipinya itu lebih besar. Cuman kalau pipi tidak langsung setor, harus ada yang namanya transaksi jual beli pipi. Misalkan nih punya sekian pipi, itu untuk mengaktifkan paket bintang kan harus beli sekian pipi. Itulah Ponzi, karena apa? Produknya tidak ada. Kalau jual apa? Begitu. Nonton iklan cuman kamu plus. Intinya itu perputaran uang yang tidak jelas, itu Ponzi. Ini saya dari segi Ponzi dulu ya. Itu terus Pietos itu sama modusnya. Memang ada produk, cuman produk hanya kamuflase, karena tujuannya adalah nonton iklan dapat cuan. Cuman masalahnya join. Nah, ketika join harus bisa menjerumuskan 2 orang. Yang dijerumuskan harus bisa menjerumuskan terus aja seperti itu. Itu Ponzi. Paham ya? Terus contoh lagi yang lain. Dengan Ponzi itu Vito, terus banyak lah. Pokoknya setor duit, cuan, itu Ponzi. Terus trading, report itu Ponzi. Sekarang kan sudah nyungsep. Kenapa? Ya karena di situ ada investasi tapi jual beli koinnya tidak jelas. Koin yang memang tidak ada di marketplace. Trading itu hanya semacam kamuflase saja, karena yang ditradingkan pun itu koinnya tidak ada di marketplace. Paham? Itu Ponzi. Sekarang BTF Pro banyak yang dibekukan. Betul, memang ada yang diuntungkan, tapi banyak juga yang dirugikan. Itu Ponzi. Jadi dari segi Ponzi dulu, ini memang Ponzi ini sebenarnya nama orang sih. Namanya pencetusnya itu Charles Ponzi. Itu sejarahnya. Dia membuat sebuah bisnis investasi tapi tidak jelas bisnisnya apa. Jadi lebih ke perputaran uang saja, permainan. Kan namanya juga Ponzi itu sebenarnya nama orang, cuman itu namanya money game, permainan uang. Begitu. Ini untuk segi Ponzi. Nah, untuk skema piramida atau piramid skema pada dasarnya juga mirip Ponzi. Iya mirip, tapi kan ada yang tidak menerima. Ponzi dengan piramida sebenarnya 11-12, artinya disebut sama juga bisa sama lah, karena di situ ada yang namanya permainan uang. Cuman kalau skema piramida itu dibungkus dengan yang namanya produk, itu kamuflase. Misalkan jual batu harganya sampai 500.000 atau sampai 1 juta, itu skema piramida. Bisa juga itu Ponzi. Begitu. Nah, kalau skema piramida memang lebih ke merekrut. Semakin banyak yang direkrut, semakin banyak juga cuan. Begitu. Nah, untuk produk itu kamuflase. Memang ini semacam mirip-mirip MLM sih. Nah, ini skema piramida. Apa bedanya? Memang ini sulit, kalau awam sulit dibedakan antara skema piramida dengan MLM. Kalau pada dasarnya untuk MLM yang benar ya, yang MLM itu fokus ya jualan produk. Misal nih ada produk bagus nih, semacam produk kesehatan, ternyata cocok, itu diiklankan kepada orang lain. Oh, ternyata ini cocok nih, produknya bagus. Nah, daripada beli mahal kalau misalkan bukan member, makanya ada alternatif. Jadi member itu bisa untuk konsumsi pribadi atau bisa juga dijual. Itu MLM.
Apakah yang menjual ada keuntungan? Ya itu bonusnya dari penjualan. Ketika ada yang rekrut, kita jual produk. Misalkan karena dia niatnya ingin beli produk, itu akarnya beli produk sekalian join, baru di situ ada bonus. Itu beda dengan skema piramida. Skema piramida cenderung lebih ke yang diiklankan bukan produknya, tapi ya sebenarnya sih MLM juga pasti ada tingkatan-tingkatannya, cuman kalau yang benar-benar murni yang ditonjolkan ya produk gitu. Ini belum apa-apa nawarin, ada yang inbox nawarin Pajero. Ini bisnis apa, jual beli Pajero apa gimana? Ada yang inbox saya, ada yang nawarin inbox, ada yang nawarin rumah tanpa riba. Ini jualan apa? Jualan rumah apa jualan produk? Nah ini juga saya kritisi. Begitu. Oke. Jadi sebenarnya antara skema piramida dengan Ponzi ya bisa dibilang 11-12 lah. Bisa dibilang sama, cuman beda karakteristik. Itu seperti yang tadi saya bilang, antara copet dengan korupsi. Copet ya maling, korupsi juga maling. Cuman ya kalau korupsi itu ada kamuflasenya, misalkan ada proyek jembatan misalkan dengan modal 100 juta, ternyata yang dibelanjakan 50 juta. Nah itu maling, cuman ya itu ada kamuflasenya. Skema piramida juga itu kamuflasenya jual produk. Itu paham ya? Mudah-mudahan ini mencerahkan lah. Jadi ya antara skema piramida dan Ponzi itu masih sama lah, cuman beda karakter saja gitu. Jadi jangan gini juga, kalau misalkan ada skema piramida disebut Ponzi, ya itu Ponzi itu permainan uang, cuman kalau piramida itu ada kamuflasenya yaitu produk. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.